So guys, anjay. Aku mau pamer satu dulu guys. One of my new product di Dizzy Ink itu adalah tato tempel, dan this is the look bro. Ini yang full arm ya. Oke, aku seperti biasa kita mau update untuk minggu kemarin, terutama di ini ya, terutama di mingguanku. Sebenarnya ini udah telat, harusnya tuh aku bikin tuh di tanggal ini sih. Harusnya tuh aku bikinnya di tanggal 2 Maret. Ini udah tanggal 4 Maret, telat 2 hari cuy. Kita mau update dulu untuk minggu ini sesuai dengan list ini juga ya. Aku coba tandain open store. Aku udah open store kemarin di Zera Cafe dari tanggal 28 sampai tanggal 1. Edukasi pop up store juga udah aku kerjakan kemarin. Aku post di TikTok dan juga IG, walaupun kayaknya faktor ini ya, lama aku proses dan lama aku nggak bikin konten, jadi engagement di akun TikTok dan IG itu menurun. Sehingga kemarin pas open store di Zera, terutama di hari pertama itu sepi banget. Jadi kayak cuma 8 orang gitu yang aku handle, dan kayaknya evaluasi lanjutan adalah kayaknya untuk di minggu depan aku bakal buka mulai startnya dari jam 7 atau jam 8 malam gitu, lebih cepat karena bukanya dari jam 9 ke jam 11. Jadi aku ngerjainnya itu cukup capek ya, jadi sampai jam 3 malam gitu cuy. Tapi at least ya itulah lumayan sudah terkerjakan gitu, dan sudah open store, dapat revenue kita guys. And move on lagi, konten portofolio hasil tato ini belum aku update. Konten temporary tato Sangatta udah, konten home service itu kemarin udah juga. Konten promosi tato tempel ini belum aku buatin. Nah, kontak selanjutnya cafe Midpoint dan juga Salad Space atau Salo Brew, dan aku udah komunikasi, dan hari ini tanggal 4 Maret kita bakal komunikasi sama ownernya Midpoint. Sama juga ada rencana buat komunikasi ke Cafe Impress. Mulai jualan tato tempel dan tato temporary ini juga udah mulai start di Zera Cafe, dan kayaknya feedbacknya belum terlalu rame ya, karena aku belum dapat formula yang pas untuk digunakan buat mempromosikan itu. Dalam artian gimana sih caranya, dan kayaknya salah satu opsi bukan di ini apa namanya, bukan di buku tapi di jeber di ini, di meja gitu cuy. Jadi tato-tatonya kita jeberin aja. Aku mau bersihkan ini bekas ini kayaknya aku tiduran gini kan. Jadi ini belum kering dan nempel di muka, jadi aku mau bersihkan gitu. Ini pakai apa sih namanya, pakai alkohol 70%. Ini sambil digosok. Oh iya, agak luntur ya. Oke, move on. Kita ke job freelance. Freelance itu baru selesai kayaknya kemarin ya untuk buku tahunan, tapi tinggal bagian guru. Untuk siswa sih udah aman setelah melalui beberapa revisi dan lain-lain ya. Terus untuk freelance work lainnya ini sih job di Moonbot sih. Moonbot nih kemarin udah ku shoot ya untuk CEO nya, terus podcast barengannya nggak jadi, jadi nggak usah ku ini, main eventnya udah ku shoot juga, udah ku edit. Training dan bukber ini yang belum. Training dan bukbernya aku nggak sempat karena kemarin ini sih apa namanya, tabrakan sama jadwal siaran ya, jadi nggak aku kerjakan. Ininya miskomunikasi lah, dan akhirnya ya aku nggak cair lah untuk setengah dari pembayaran itu. Tapi udah nggak apa-apa lah ya. Itu juga jadi evaluasi diriku sih, bahwa aku tuh harus profesional gitu untuk bekerja gitu ya.
apalagi kalau misalnya udah terkait dengan freelance, udah deal sama klien, ya aku harus profesional mau nggak mau. Dan itu aja sih, jadi ya aku terima konsekuensi aja sih, karena konsekuensinya adalah ya pembayaranku setengahnya nggak cair untuk pekerjaan Moonbot. Tapi in the other ways aku jujur tertarik dengan Moonbot ini. Apa ya, tertariknya sebenarnya untuk jangka panjang lah, karena Moonbot ini kan software ini ya, software trading ya. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat cara marketingnya adalah marketing MLM gitu. Cara marketingnya adalah marketing MLM gitu. Sebenarnya aku beberapa kali udah iya. Nyari apa? Oh, dihapus. Enggak, ini kena pipi. Nyari apa? Ya, Hah? Asbak? Mau ngerokok di mana? sini. Bah. Puasa-puasa kalau oke lanjut. In the other ways aku sebenarnya tertarik dengan software tersebut ya, walaupun pembungkusan marketingnya ada dengan sistem MLM gitu. Cuma kalau aku lihat, aku sebenarnya beberapa kali udah pernah terjamah dengan marketing MLM tapi dengan produk lain. Dan menurutku kayaknya yang paling apa ya, kayak yang lain tuh menurutku produknya tuh hanya formalitas, yang dalam artian sebenarnya tidak begitu bermanfaat banget gitu loh ke orang lain. Kayak contohnya pembayaran pulsa dan lain-lain. Iya, kalau misalnya untuk ibu-ibu yang jualan pulsa itu sangat bermanfaat, tapi kalau buat aku pribadi nggak bermanfaat. Dan mereka lebih gembor-gemborinnya tuh MLM-nya guys, bukan produknya. Nah, untuk membuat ini kayak beda kasus sendiri. Ini adalah kayak salah satu solusi gitu buat kita yang sibuk kerja, masih tetap kerja ya, tapi pengen uangnya itu tetap bekerja. Salah satu caranya adalah dengan cara ke kripto, karena kripto ini kan sebuah aset masa depan ya. Aku tertarik kenapa? Karena ya kita nggak perlu belajar lagi, maksudnya bukan nggak perlu belajar ya, perlu belajar. Hanya saja semua itu dikerjakan oleh sistem robot yang udah disediakan sama Moonbot itu. Jadi aku sebenarnya jujur tertarik buat masuk ke Moonbot ini, tapi ya aku tidak bakal fokus ke MLM-nya, tapi lebih fokus ke produknya dan menggunakan produknya gitu. Walaupun beberapa leader di sana tuh kayak lebih gembor-gembornya tuh MLM-nya gitu. Aku sebenarnya jujur nggak setuju, tapi ya udah, maksudnya tapi aku mau coba untuk masuk, makanya kita lihat lagi nanti selanjutnya gimana nih. Oke, itu untuk update. Kayaknya bakal ada Moonbot ini bakal jadi opsi tambahan buat aku investasi gitu ya. Oke, kita ke kerjaan kantor kemarin revisi program yang salah belum, bikin insert semua penyiar masih kurang 2 ya guys ya, bikin jingle nggak sempat, bikin iklan kopas dari radio itu aku belum sempat. Ini masih sama. Gun Garage selesaikan 2 orderan gambar udah, HTO sama yang mobil itu ya, mobil Mustang. Terus approach dan ajak collab ini belum, shoot konten pengerjaan juga belum, dan post konten portofolio juga belum. Jujur sebenarnya aku sangat capek banget ya, maksudnya minggu ini tuh apa ya, really busy gitu menurutku, bahkan sampai aku nggak sempat planning gitu karena saking kerja langsung masuk malam langsung kerja lagi. Jadi akhirnya terutama Moonbot ya, pekerjaan Moonbot tuh lumayan menyita waktu banget gitu, dan kayaknya aku harus manage waktu lagi deh, karena di beberapa hari terakhir tuh aku kebanyakan ada home service juga, dan banyak pekerjaan yang lain juga. Banyak pekerjaan yang miss sebenarnya di aku tuh, dan kayak misalnya harus ngerjain kerjaannya Bang Fajar, ternyata sampai sini ya nggak
nggak terkerjain juga gitu. Kayak aku nggak disiplin dengan waktu yang sudah aku susun gitu di sini, dan itu harus menjadi evaluasi diriku sendiri ya, karena ya namanya kita sudah menyusun waktu dan target, maka kita ya harus menyelesaikan hal tersebut gitu ya. Kita harus disiplin dengan timeline yang udah kita buat. Itu yang juga mau aku perbaiki dari diriku cuy. Tapi that's overall kayaknya untuk minggu ini banyak evaluasi yang harus ku lakukan ke diriku, sama juga keuanganku ya, yang sangat berantakan banget. Selama sebulan aku bekerja harusnya aku kayak dapat 5-6 juta dapat tuh harusnya dari gizi, tapi uangnya nggak tahu kemana, tapi malah jadi prive tuh yang berarti aku gunakan uang modal untuk keperluan pribadi. Dan salah satu cara buat ngebayar balik itu adalah dengan tidak mengambil gaji di Dizzy Inc. dan juga kayak mau mengambil gaji bos, gaji yang ada. Tidak mengambil gaji, dan juga aku bakal talangin pakai duit dari Guns Garage gitu ya. Bulan ini aku juga dapat THR, jadi harusnya bulan ini cukup untuk sebulan. Aku coba buat hitung ulang lagi, coba buat budgeting ulang. I think that's it untuk minggu ini. Semoga aku bisa jalan minggu ini dengan lebih baik lagi. Kita udah move on ke bulan Maret, jadi semoga bulan Maret makin oke. Dan akhir bulan harusnya aku bisa cairin duit Fiverr dan juga duit Dizzy, yang berarti itu harusnya adalah kuarter pertama, yang dimana aku harus mencapai target di kuarter pertama aku itu apa, itu harus ku follow up dan harus ku kejar lah untuk di sisa minggu ini gitu cuy. Oke, thank you, kita jumpa lagi nanti di next episode.